Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai gerak harmonik sederhana. Sebelumnya kalian chat pribadi ke ibu ya untuk absensinya. Oke, baiklah. Materi kita sekarang adalah mengenai gerak harmonik sederhana. Oke, gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyak getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Adapun jenis gerak harmonik sederhana itu terbagi dua, gerak harmonik sederhana linier dan gerak harmonik sederhana angular. Apa itu gerak harmonik sederhana linier? Itu contohnya pada penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas dan sebagainya. Yang kedua, gerak harmonik sederhana atau GHS angular itu misalnya gerak bandul fistis, osilasi, ayunan torsi dan sebagainya. Oke, contoh gerak harmonik itu ada dua. Yang pertama gerak harmonik pada bandul, yang kedua gerak harmonik pada pegas. Untuk gerak harmonik pada bandul itu ketika beban A yang kita lepaskan sudah. Jadi ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberi gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika benda ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka benda akan bergerak dari B ke C, D dan kembali ke A. Jadi gerak benda akan terjadi berulang secara periodik. Apa itu periodik? Berkala ya. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Contoh satu getaran adalah misalnya dari benda A ke B ke C ke B kembali lagi ke A. Oke, yang kedua adalah gerak harmonik pada pegas. Semua pegas memiliki panjang. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai titik keseimbangan jika tidak diberi gaya luar atau tidak ditarik atau digoyang. Contoh pegas itu adalah ayunan pada anak bayi. Jadi ketika bebannya itu anak bayi, maka pegas tersebut nanti akan bertambah panjang. Oke. Gaya yang timbul pada benda elastis untuk menarik kembali benda yang melekat padanya disebut dengan gaya pemuli. Gaya pemuli pada pegas itu akan timbul pada benda elastis ya. Jadi pegas adalah salah satu contoh benda elastis. Apa itu benda elastis? Benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Oleh sifat elastisnya ini, maka suatu pegas yang diberi gaya tekan atau gaya regang akan kembali pada keadaan setimbangnya mula-mula apabila gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Oke, syarat gerak harmonik itu ada 4. Yang pertama itu geraknya periodik atau bolak-balik. Yang kedua, geraknya selalu melewati posisi keseimbangan. Yang ketiga, percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi simpangan benda. Yang keempat, arah percepatan atau gaya yang bekerja pada suatu benda selalu mengarah ke posisi keseimbangan. Oke, dalam gerak harmonik terdapat beberapa besaran fisika. Yang pertama itu adalah simpangan atau simbolnya Y, yaitu jarak benda dari titik keseimbangan. Amplitudo itu adalah A, simpangan maksimum atau jarak terjauh. Frekuensi itu adalah F, banyaknya getaran setiap waktu. Sedangkan periode itu ada banyaknya waktu dalam satu getaran. Simbolnya adalah T besar. Oke, simpangan. Simpangan getaran harmonik sederhana dapat dianggap sebagai proyeksi partikel yang bergerak melingkar beraturan pada diameter lingkaran. Secara umum, persamaan simpangan dalam gerak ini ada sebagai berikut. Y sama dengan A sin omega T, dan omega 2V per T sama dengan 2VF. Kenapa 2VF? Karena T itu sama 1/F. Maka Y sama A sin omega tadi kita ganti menjadi 2VF, baru dikali dengan T. Paham ya nak ya? Jadi omega itu bisa 2V per T jika periodenya diketahui, dan juga bisa 2VF kalau frekuensinya diketahui. Jadi pilih salah satu. Kalau sudah omega itu kita ganti menjadi 2VF, maka tidak usah lagi diganti 2V per T. Kalau omega itu kita ganti 2V per T, maka tidak usah lagi diganti dengan 2VF. Oke, paham ya nak? Jika posisi sudut awal ada θ 0, maka persamaan gerak harmonik sederhana menjadi Y sama A sin dalam kurung omega T ditambah θ 0. Oke, persamaannya. Simpangan Y sama R dikali dengan sin theta. R pada SHM adalah A. SHM itu gerak harmonik sederhana. Y sama dengan A sin omega T, persamaan gerak harmonik. Jadi percepatannya AY sama dengan minus AS sin theta. AY sama dengan minus V kuadrat per R sin omega T. Maka A sama dengan minus omega kuadrat kali A sin omega T. Kecepatan itu simbolnya adalah V. V sama dengan V cos theta. V sama dengan omega A cos omega T, di mana omega itu sama dengan 2V per T atau sama dengan 2VF. Di mana Y itu simpangan satuannya M, amplitudo itu satuannya adalah M, V itu kecepatan satuannya meter per sekon, A itu kecepatan satuannya meter per sekon kuadrat, omega itu laju sudut satuannya radian per sekon, T itu waktu satunya sekon, T besar itu periode waktunya satuannya adalah sekon.
Oke, amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum. Kemudian persamaan periode dan frekuensi. T besar itu ada periode sama T kecil per N, di mana T kecil itu waktu, satuannya sekon, dan N itu ada banyaknya jumlah getaran. F sama N per T, di mana F ini ada frekuensi, satuannya hertz. Oke, N itu jumlah getaran dan T itu adalah waktu. Hubungan periode dan frekuensi, T sama 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Oke, frekuensi. Pada dasarnya, gerak harmonik adalah suatu gerak melingkar beraturan pada salah satu sumbu utama. Oleh sebab itu, periode dan frekuensi pada pegas bisa dihitung dengan menyamakan antara gaya pemulih dan kurung F sama minus Kx atau dikenal dengan hukum Hooke, dan gaya sentripetal F sama minus 4 V2 M V2X. Maka minus 4 V kuadrat dikali M dikali V kuadrat X sama minus Kx, maka 4 V kuadrat MF pangkat 2 sama dengan K, maka F sama dengan 1/2 V akar K per M, atau T sama 2 V akar M per K. Sorry ya, ini bukan 2 tetapi kuadrat. Oke, periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Periode alunan itu tergantung dari panjang tali dan gravitasi. Semakin besar panjang tali, maka besar juga periodenya. Maka T pendulum sama 2 V per L per G. Ini juga bisa digunakan untuk menghitung periode pada ayunan bandul. Maka T itu ada periode, satunya sekon, L itu panjang tali, satunya M, dan G itu percepatan gravitasi bumi, satunya meter per sekon. Bagaimana hubungan periode dan frekuensi? Frekuensi dan periode sebuah sistem pegas hanya bergantung pada massa dan konstanta gaya pegas. Oke anak ya, sampai sini dulu materi kita. Jadi tugas kalian adalah cukup membuat ringkasan, maupun boleh peta konsep, boleh dalam bentuk rangkuman, boleh dalam bentuk map mapping dari penjelasan yang ibu buat. Ibu tunggu ya sampai nanti sore jam 6. Oke, semangat enak mengerjakannya dan tetap puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.